Saya Rizky Kurniawan Sadikin dari kelompok 2 Manajemen Strategi D. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang bab pengukuran lingkungan eksternal perusahaan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama lingkungan eksternal, yang kedua tujuan pengukuran lingkungan eksternal, yang ketiga proses melakukan audit eksternal, yang keempat kekuatan eksternal penting, yang kelima program intelijen bersaing, dan yang terakhir model 5 kekuatan Porter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiarini. Saya akan menjelaskan lingkungan eksternal. Apa sih lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pasar. Faktor tersebut membuat pemasar atau perusahaan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dalam mempertahankan produk atau mencari lokasi agar konsumen menjadi loyal terhadap produk perusahaan. Apa sih tujuan pengukuran lingkungan eksternal? Yaitu 1. Untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Yang kedua, untuk mengetahui ancaman dan peluang yang ada di dalam lingkungan sekarang dan antisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan yang akan datang. Proses melakukan audit eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Nah, pertemuan atau serangkaian pertemuan manajer diperlukan untuk secara kolektif mengidentifikasi kesempatan dan ancaman paling penting yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai tren seperti ada ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, terus politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Daftar yang diprioritaskan dari faktor-faktor ini dapat diperoleh dengan meminta semua manajer membuat peringkat faktor yang diidentifikasi, mulai dari 1 untuk kesempatan dan ancaman paling penting, hingga 20 untuk kesempatan atau ancaman yang paling tidak penting. Nah, faktor-faktor kunci eksternal ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan berdasarkan industri. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Uul Budia. Saya akan melanjutkan membahas tentang kekuatan eksternal. Analisis eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan eksternal bagi menjadi 5 kategori luas, yaitu yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dari beragam strategi. Juga ketika tingkat suku bunga naik, pendapatan diskresioner menurun dan permintaan akan barang diskresioner pun turun. Ketika harga saham naik, permintaan akan ekuitas sebagai sumber modal bagi pengembang pasar meningkat. Selain itu, ketika pasar bertumbuh, kekayaan konsumen dan bisnis meluas. Yang kedua adalah kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak yang besar atas hampir semua produk, jasa, pasar, dan konsumen. Organisasi-organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba di semua industri dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman muncul dari perubahan dalam variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan.
Tren-tren sosial, budaya, demografis, dan lingkungan membentuk cara orang hidup, bekerja, memproduksi, dan mengkonsumsi konsumen yang berbeda, dan konsekuensinya menciptakan kebutuhan akan produk, jasa, dan strategi yang berbeda pula. Yang ketiga adalah kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Faktor-faktor politik, pemerintah, dan hukum karenanya dapat mempresentasikan peluang atau ancaman utama baik bagi organisasi kecil maupun besar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak atau subsidi pemerintah, ramalan politik bisa menjadi bagian terpenting dari audit eksternal. Perkenalkan, nama saya Septika Kurniawati. Saya akan melanjutkan materi tentang kekuatan eksternal perusahaan, yaitu kekuatan pemerintah dan hukum. Pada aspek ini, berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan organisasi atau perusahaan. Namun, bisa juga dijadikan sebagai peluang. Walaupun begitu, biasanya pihak manajemen sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai aktivitas perusahaan melanggar aturan pemerintah dan akhirnya merugikan perusahaan. Maka dari itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah undang-undang, perubahan peraturan, serta kelompok-kelompok yang berkepentingan. Dan selanjutnya adalah kekuatan teknologi. Perubahan teknologi memiliki pengaruh terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Internet telah mengubah sifat kesempatan dan ancaman dengan mengubah daur hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi, membuat produk dan jasa baru, menghapus pembatasan pasar tradisional geografis, serta mengubah sejarah pertukaran antara standarisasi produksi dan fleksibilitas. Untuk mengaplikasikan secara efektif dalam e-commerce, banyak perusahaan membuat dua posisi baru, yaitu Chief Technology Officer dan Chief Information Officer. CTO dan CIO bekerja sama untuk memastikan informasi yang dibutuhkan. Keduanya bertanggung jawab untuk mengembangkan, menjaga, dan memperbaharui pusat data informasi perusahaan. Kekuatan teknologi mempresentasikan kesempatan dan ancaman besar yang harus dipertimbangkan dalam memformulasikan strategi. Kecanggihan teknologi dapat secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses manufaktur, praktik pasar, dan posisi bersaing organisasi. Selain itu, kecanggihan teknologi dapat membuat keunggulan bersaing yang baru yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, tidak semua sektor dalam ekonomi terpengaruhi oleh perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah kekuatan bersaing. Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, kesempatan, ancaman, tujuan, dan strategi. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi pesaing itu penting agar berhasil dalam memformulasikan strategi. Dalam mengidentifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi yang bersaing di industri yang berbeda. Banyak juga perusahaan multidivisi yang tidak memberikan informasi penjualan dan laba pada basis divisi karena alasan persaingan. Nama saya Nengnita Nur Hikmah. Materi selanjutnya yaitu Program Intelijen Bersaing. Program Intelijen Bersaing didefinisikan oleh ACIP atau Society of Competitive Intelligence Professional adalah proses sistematik dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi
yang mengenai aktivitas persaingan dan tren bisnis umum untuk bertujuan bisnis ke depan. Intelijen bersaing yang baik dalam bisnis, seperti dalam militer, adalah salah satu kunci kesuksesan. Semakin banyak informasi dan pengetahuan yang didapatkan perusahaan mengenai persaingan, maka semakin banyak juga kemungkinan perusahaan dapat memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Sebagian besar kelemahan pesaing dapat merepresentasikan kesempatan eksternal ialah kekuatan persaingan utama dan mungkin merepresentasikan ancaman yang penting. Persaingan semakin meningkat seiring dengan berlakunya sistem yang baru. Berbagai strategi digunakan perusahaan atau organisasi untuk memenangkan persaingan. Lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasilan suatu perusahaan dalam memenangkan persaingan. Ada juga beberapa tujuannya, ialah agar mahasiswa dapat memahami pentingnya kegiatan bisnis melalui intelijen bersaing dengan strategik dalam melakukan pengamatan berbasis teknologi maupun hasil data, contohnya terhadap pasar, dan juga agar mahasiswa mengerti akan sistem intelijen bersaing adalah suatu prosedur dari sumber yang digunakan oleh perusahaan maupun wirausaha untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan terkini. Selanjutnya ada model 5 kekuatan Porter. Yang pertama, persaingan antar perusahaan pesaing. Strategi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dapat berhasil hanya sejauh ia menghasilkan keunggulan kompetitif atas strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Yang kedua, ada potensi masuknya pesaing baru. Bila perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke suatu industri tertentu, maka intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Yang ketiga, ada potensi pengembangan produk substitusi. Yang keempat, ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan di suatu industri, khususnya ketika terdapat sedikit bahan mentah pengganti yang bagus atau ketika biaya peralihan ke bahan mentah lain yang sangat tinggi. Yang terakhir, ada daya tawar konsumen. Konsumen memiliki daya tawar yang semakin besar dalam kondisi jika mereka menduduki tempat yang sangat penting bagi penjual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.